Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar semua? Kita berkati luar biasa, amin. Saya mulai tangan ini berkati luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Sejenak kita kasih salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita datang ke tempat ini. Pagi hari ini kita mengikuti secara live streaming. Maka kita bersyukur, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang memberkati roti makanan kita. Dia Tuhan yang memberkati air minuman kita. Bahkan dia Tuhan yang menjauhkan kita dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Maka hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan setiap syukur kita. Kita berdoa di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh datang menyembah memuji Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan diurapi dengan minyak kudus-Mu. Ayo percaya setiap kami yang datang ke tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi merupakan rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kami. Maka kami serahkan setiap ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap yang sakit terima kesembuhan. Setiap yang beban berat terima pemulihan. Bahkan setiap kami yang merindukan jawaban doa, kami tahu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan jawaban doa di waktu Tuhan yang terbaik. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus. Pakai setiap kami untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan. Tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, lidah bibir hati kami. Agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Ini setiap pujian penyembahan kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari nyatakan bersama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Berbiru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Ini hati kami Tuhan, isi hatiku, kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh, hatimu menyembah Tuhan Yesus pada pagi ini, haleluya. Bukan dengan-Mu Tuhan, itu kerinduan kami, haleluya. Kasih-Mu yang melayakkan kami mendekat padamu, Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, terhubung dan melekat dengan-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam-Mu Tuhan, kerinduan kami. Kasih-Mu hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, amin Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam-Mu Tuhan, melekat dengan-Mu Yesus. Hanya ini kerinduan kami Tuhan, mendekat, melekat padamu. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang mengenal hati kami. Hanya Kau Yesus Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Kasih Tuhan Yesus, menaikkan setiap syukur pada Tuhan yang jadikan indah setiap kita.
Ada waktunya Tuhan yang terbaik. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Nyatakan bersama pujian. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mohon nyatakan pujian ini, haleluya. Kau yang indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
bersorakan haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis Tuhan. Maka hari ini pakai kami lebih lagi Tuhan untuk memuji-Mu. Pakai kami untuk mengangkat pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersuka cita yang percaya diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Boleh bersama-sama kita kasih salam kami kita yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Bersama-sama gereja Tiberias pagi hari ini, mari kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis di sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Mari gereja Tiberias sama-sama dengan sukacita katakan, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Katakan kau saudara, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama katakan di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dengan penuh sukacita, mari kita mau nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tujuh kanan kiri kita katakan, bila hatimu seperti hatiku. Kalau saudara, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama nyatakan di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari lebih lagi nyatakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari biar musik pada pagi hari ini menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih kuasa Tuhan yang dahsyat bagi setiap kita. Haleluya. Wow. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segalanya yang Tuhan nyatakan bagi kami. Haleluya. 1, 2, 3, mari sama-sama nyatakan di dalam Yesus. Oh haleluya. Katakan ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Katakan ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kami nyatakan Tuhan iman kami bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Tuhan
yang mengalahkan segala musuh. Mari sama-sama nyatakan pada pagi hari ini bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa yang percaya musuh dikalahkan? Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Nyatakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Mari nyatakan, Allah dahsyat di tempat. Mari gereja Tiberias dengan sukacita katakan, Allah bangkit, bersorak, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan. Katakan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Mari biar pagi hari ini Tiberias jemaat Tuhan diterima. Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa yang percaya musuh dikalahkan? Katakan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Boleh bersama-sama lebih lagi dengan segenap hati kita. Allah bangkit, katakan, Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebas. Katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Mari dengan segenap hati lebih lagi, katakan, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudus. Sebab Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Ada amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Haleluya. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan diberkati. Mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kita harus selalu waspada, kita harus berjaga-jaga dalam hidup. Berjaga-jaga ini adalah aktif, berjaga-jaga bukan pasif ya. Jadi kita harus punya kepekaan rohani yang tinggi dan kewaspadaan yang tinggi supaya iblis jangan menyerang titik-titik kelemahan kita. Jadi hal yang harus kita jaga adalah hati kita. Karena apa? Karena Allah melihat hati. Allah mengetahui hati kita dan melihat hati kita dan menjawab hati kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita hidup dalam kebenaran dan kemudian mengutamakan Tuhan ya dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi berjaga-jaga adalah mengutamakan Tuhan selalu. Amin. Utamakanlah Tuhan dalam setiap perencanaan apapun yang Anda lakukan. Utamakan dan ingatlah Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, utamakanlah Tuhan. Berjaga-jaga tuh harus dilatih. Nah juga kita selalu berdoa. Karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Bapa yang di sorga. Untuk itu kita berjaga-jaga, waspada, dan berdoa selalu. Jadi berjaga-jaga berarti juga berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi berjaga-jaga yaitu kita jangan biarkan dunia meracuni atau mengotori diri kita. Amin. Kita jaga hati kita ya. Kita mengutamakan Tuhan Yesus selalu dan jangan lupa berdoa setiap saat. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama pada pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini kita mau diberkati dan mendengar suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hidup Menuruti Perkataan Allah. Dalam Romawi yang pertama, di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Romawi yang kedua, hidup menuruti perkataan Allah. Bagaimana kita hidup menuruti perkataan Allah? Yang pertama, mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 123 ayat 1-2 dan Mazmur 32 ayat 8. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus sehingga kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Mari kita hidup mengenal Tuhan secara pribadi dengan bertekun belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan Yesus untuk kemuliaannya. Dengan mengenal Allah dengan baik, dengan mata dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat membedakan dengan benar mana yang baik dan mana yang terbaik. Yang kedua, setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Filipi 2 ayat 5-11 dan Matius 25 ayat 21. Tuhan Yesus sering memuji sebagian orang sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan itu setia, jadi kita juga harus belajar setia. Kesetiaan adalah aspek penting dalam iman dan kehidupan beriman. Kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, tetapi mencari orang-orang yang setia dan mau memberi hidupnya untuk melayani Dia. Dan yang ketiga, mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 24-26 dan Galatia 1 ayat 10. Hidup menyenangkan Tuhan adalah tujuan kita diciptakan.
Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidupnya bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal yang di sorga. Tanpa iman, tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu belajar mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, agar kita masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pada pagi hari ini setiap kita yang telah mendengar suara gembala sedang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama saudara, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan merancangkan kehidupan kami yang terbaik atas setiap kami ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini, kami mau serahkan hati kami. Kami mau serahkan segenap jiwa kami, pikiran kami kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang menyertai, yang memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, kemuliaan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama Tiberias kita katakan. Amin. Kembali kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersama-sama katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir
hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan segenap hati Bapa sentuh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati kami Tuhan, bejana hatiku, panggil namanya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Gereja Tiberias. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Nyatakan, Bapa sentuh hati. Mari dengan segenap hati kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Katakan, bagai emas yang murni, emas yang murni. Kau membentuk bejana hati kami Tuhan, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti dengan kasih Kristus. Kalau tidak ada atas pemerintah Jeffrey lepas, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari ini kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam mengucap syukur dan menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan yang indah di dalam hidup orang percaya. Termasuk kami diberikan yaitu hati yang
yang baru sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memelihara kehidupan kami. Lebih lagi kami datang dengan iman, yaitu kami percaya firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar pada pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal berhasil, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Haleluya. Semua yang diberkati, yang disayang Tuhan, bersama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan dengan ucapan syukur, dengan sukacita kita datang bersyukur, menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyambut Saudara Bapak Ibu sekali lagi yang beribadah pada hari ini, pagi ini, di hari Minggu yang terakhir. Ya Saudara, di bulan November ini Saudara, minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru. Saudara dari saya dalam berkat yang baru. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam kasih setia Tuhan. Saudara dan saya kita siap diberkati, amin. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini percaya Tuhan Yesus kasih setianya besar, Tuhan baik, berkatnya luar biasa. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih salam lagi saudara, kanan kiri saudara dengan senyuman. Bilang selamat hari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan, mujizat, berkatnya setiap hari baru bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya saudara, sama seperti lagu yang tadi menyertai kita masuk untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan memberi hati yang baru. Ya saudara, Tuhan menyentuh, membawa saudara dan saya, menjamah hati kita untuk saudara dan saya. Kita memiliki setiap hari hati yang baru, kehidupan yang baru. Setiap hari ada berkat baru. Amin. Puji Tuhan. Saudara, siapa yang percaya setiap hari ada berkat baru? Amin. Ya saudara, sama-sama yuk kita lihat Alkitab kita dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita buka bersama-sama dalam perjanjian baru. Ya saudara, surat 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang sampai 18. Ayat 16 sampai 18. Kita akan memperhatikan beberapa ayat di sana saudara. Bersama-sama kita akan perhatikan, saya baca 16, 17. Nanti di 18 kita membacanya bersama-sama saudara ya. Puji Tuhan. Yang sudah di sana sama-sama bilang, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, bersama-sama kita baca, 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, kekal. Ya saudara, bicara tentang kekal, bicara tentang kerajaan sorga. Ya, kekekalan, kemuliaan Allah di dalam kerajaan sorga yang diberikan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Nah pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu. Kita akan menyelami ayat ini saudara. Ini yang barusan kita baca, kita dengar adalah surat Paulus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Makanya ayatnya 2 Korintus. Ya saudara, apa yang ia tulis adalah tentang pengalamannya. Ya saudara, di dalam melayani bersama dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya sepelayanan. Itu sebabnya tadi kita dengar, kita lihat ada banyak kata kami.
kami tidak tawar hati. Ya, kami percaya, kami ya tetap teguh, tetap kuat. Ya saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. Ya saudara, ada satu kalimat yang menarik di awal di ayat yang ke-16 tadi. Dikatakan saudara, Paulus mengatakan sebab itu kami tidak tawar hati. Semua bilang sama-sama tidak tawar hati. Iya saudara. Padahal Paulus dan teman-temannya mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami persoalan, tantangan. Ya saudara, di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai penginjil, bisa dibilang begitu saudara ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa ya saudara menghadapi, ya sering menghadapi banyak tantangan persoalan. Ya, walaupun menghadapi tantangan persoalan sama seperti saudara dan saya, hari-hari ini mungkin kita menghadapi tantangan persoalan, ada kesesakan, ada tekanan, tapi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus dan pesan yang sama juga bagi kita saudara dan saya pada pagi hari ini, ya saudara, dikatakan kami tidak tawar hati. Ya saudara, bahwa Paulus dan teman-temannya mereka tawar hati adalah tidak tawar hati adalah satu sikap tidak menyerah, ya, atau pantang menyerah. Semua bilang sama-sama pantang menyerah. Ya, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, tekanan, ya sudah menghadapi persoalan. Ya, manusia menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, dan persoalan yang dihadapi oleh manusia seringkali membuat fisik atau tubuh manusia jadi merosot. Makanya tadi Alkitab dicatat saudara, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Iya saudara, karena apa? Karena itu biasanya orang kalau menghadapi tantangan, ya hidupnya apa saudara? Suka tawar hati, suka rasa-rasanya kayak mau menyerah. Rasa-rasanya kayak aduh ya Tuhan, ya rasa-rasanya ya banyak mengalami kesulitan, kesusahan. Itu sebabnya saudara dan saya, Alkitab hari ini mengatakan, mengingatkan kita, ya meskipun manusia lahiriah atau manusia secara tubuh jasmani merosot, ya memang manusia juga suatu hari, ya saudara, tubuh kita juga memang akan Alkitab bilang merosot ya nggak ada orang yang tubuhnya semakin lama semakin kuat saudara, fisik kita akan suatu hari ya lama-lama akan jadi kurang juga saudara Bapak Ibu. Tapi Alkitab katakan ya tapi manusia batiniah kami, artinya kerohanian atau iman, sama-sama bilang sama saya, iman saya selalu baru setiap hari. Yes, amin. Ya, kerohanian saudara dan saya selalu baru. Ya saudara, selalu diperbaharui. Kenapa? Karena kita punya pengharapan tentang kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Keluargamu, keluargaku, suatu hari kita diundang pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, pandang selalu, ya lihat selalu, fokuslah. Nah, makanya tadi di ayat yang ke-18, kami tidak memperhatikan ya yang kelihatan. Kata memperhatikan di sana itu artinya fokus. Kami tidak fokus kepada yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan itu masalah, tantangan, persoalan, kecewa, amarah, sakit hati, iri hati. Ya saudara, itu yang kelihatan. Ya saudara, kami tidak fokus pada yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan justru itu yang akan membawa saudara dan saya pada kemuliaan kekal. Amin. Ya saudara, yang tak kelihatan itu akan membawa saudara dan saya, ya saudara, untuk kita boleh kuat setiap hari, teguh setiap hari. Ya saudara, kita melewati tantangan persoalan. Sebelum saudara yang mau catat silakan, sebelum kita masuk dalam inti khotbah pada pagi hari ini saudara, saya akan saudara boleh catat judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan tawar hati pada saat tekanan atau kesesakan. Ya, jangan tawar hati seperti yang Paulus katakan. Ya, jangan pantang menyerah, jangan gampang menyerah. Ya, menghadapi tantangan persoalan. Apa sih yang membuat orang biasanya bisa tawar hati? Ya, banyak faktornya saudara. Salah satunya, ya saudara, orang bisa tawar hati, seseorang mengalami tawar hati itu biasanya karena masalah, ya saudara, persoalan yang berat, mungkin penyakit. Ya sudah, mungkin juga
ya hari-hari ini banyak orang yang ada penyakit pikiran gitu saudara. Biasanya itu orang bilang namanya stres saudara. Ya, saya berdoa saudara dan saya, kita dibebaskan, dijauhkan dari stres. Katakan amin. Ya, sama-sama bilang sama saya, aku tolak stres. Aku bersuka cita. Amin. Coba lihat kanan kiri, kasih senyum, bilang jangan mau stres. Amin. Itu sebabnya Alkitab hari ini katakan, ya saudara, jangan tawar hati. Ya saudara, jangan gampang menyerah. Memang manusia, seperti yang tadi saya sampaikan, manusia lahiriah ya merosot saudara. Jadi saudara Bapak Ibu, ya boleh merawat tubuh itu boleh. Ya saudara, tapi suatu hari memang saudara, ya kita mau bagaimana? Ya saudara, alis ini memang suatu hari nanti akan turun. Ya ibu-ibu, enggak selama-lamanya alisnya naik terus. Ya, ini contoh. Ya, nanti saya diomongin sama ibu-ibu lagi. Pak, nggak boleh bikin alis? Boleh, silakan. Alis ibu kan, bukan alis saya. Iya, saudara. Contoh karena memang ya begitu, saudara. Ya, suatu hari ya mungkin tubuh kita nggak tegap-tegap terus. Mungkin jalan kita juga nggak bisa cepat terus. Ya, mungkin olahraga kita bisa jalan cepat, ya bahkan bisa lari. Ya saudara, ada seorang yang di umur 115 tahun, ya maaf 100 tahun saudara, nanti saya akan sampaikan sama saudara, itu masih ada seorang perempuan, seorang ibu, ya saudara, dia kelahiran orang Perancis, umur 100 tahun itu masih main anggar, ya saudara, olahraga, ya gaya hidupnya sangat baik, ya saudara, tapi ada waktunya, karena semua ada waktunya, semua ada masanya. Ya saudara, maka orang bisa mengalami tawar hati ya karena kekecewaan kepada Tuhan atau kepada orang lain. Yang ketiga, ya saudara, orang bisa tawar hati ya karena masa lalu yang belum selesai atau mungkin kecemasan tentang masa depan. Ya, banyak juga orang yang mengalami begitu saudara, takut tentang masa depan, tentang hari esok. Ya, 2025 gimana ya Pak Pendeta? 2025 kira-kira ekonomi bagaimana ya Pak Pendeta? Kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan keluarga kita, hidup kita, perjalanan hidup kita. Karena saya percaya saudara Bapak Ibu, Yesus hidup, dia pegang hari esok. Kalau Tuhan Yesus hidup, dia pegang hari esok. Dia jamin hidup saudara dan saya mengalami kemuliaan kekal bersama Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Rupa-rupa keperluan kebutuhanmu Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti pelihara. Amin. Itu sebabnya jangan gampang menyerah. Amin saudara. Jangan gampang tawar hati. Ya, tawar hati merugikan ya hidup saudara dan saya. Itu sebabnya fokuslah. Semua bilang fokuslah. Ya, fokuslah ke depan. Fokuslah kepada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Paulus bilang saudara bahwa tantangan persoalan hari-hari ini adalah persoalan yang ringan. Tadi kita lihat ya, tadi kita dengar saudara ya. Penderitaan yang kalami ada penderitaan yang ringan dibanding dengan kemuliaan yang kekal yang diberikan kepada saudara dan saya, kemuliaan yang besar. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya ya tentu kita mengalami tantangan persoalan, tapi pandanglah ke depan. Fokuslah ke depan. Nah kita akan belajar saudara Bapak Ibu pagi hari ini bagaimana agar saudara dan saya kita orang Kristen ya saudara tidak tawar hati di tengah tantangan kehidupan. Yang pertama saudara dan saya mari fokuslah pada pembaharuan rohani setiap hari. Ya saudara, bicara rohani, bicara iman. Ya, iman saudara dan saya harus dibaharui setiap hari. Amin. Ya saudara, siapa yang percaya imannya harus dibaharui setiap hari? Amin. Ya, kenapa? Karena dengan pembaharuan setiap hari imanku bertumbuh. Ya, bagaimana seseorang bisa mengatakan, ya saya punya iman yang besar, saya punya iman yang luar biasa misalnya. Ya saudara, atau saudara mungkin percayanya sangat luar biasa, sangat besar kepada Tuhan. Saya percaya saudara, itu harus ada pembaharuan setiap hari. Ya, harus dirawat setiap hari. Harus dilatih iman saudara dan saya setiap hari. Ya, dan tidak ada yang lain saudara untuk membawa saudara dan saya kita memiliki hidup yang penuh iman kepada Tuhan selain pembaharuan. Ya, saudara, mengalami pembaharuan setiap hari. Ya, bagaimana saudara dan saya kita bisa dibaharui? Kita akan lihat sama-sama saudara Bapak Ibu. Hati yang dibaharui, ya saudara, akan menjadi sembuh dan menjadi bersih. Katakan amin. Ketika hati menjadi bersih, ya saudara, hati kita menjadi sembuh, menjadi baik,
Saya percaya saudara, apapun rupa-rupa yang saudara dan saya kita doakan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Yuk kita lihat sama-sama. Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah, perhatikan, batinku dengan roh yang teguh. Ya saudara, perbaharuilah batinku, kata Mazmur, ya kata pemazmur saudara. Mazmur Daud mengatakan, perbaharuilah batinku. Batinku artinya hatiku, rohaniku, ya dengan roh yang teguh, roh Allah yang hidup. Ya, perbaharuilah Tuhan hatiku, batinku, tahirkanlah hatiku Tuhan, supaya hatiku, supaya saudara dan saya, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Supaya hati kita nggak bengkok, saudara Bapak Ibu. Orang kalau hatinya bengkok, akhirnya apa saudara? Hasil dari hidupnya pun, ya maaf, jadi salah juga. Karena hatinya bengkok. Mazmur 66 saudara boleh catat baca di rumah. Ya saudara, ayat 18 sampai 20. Ya, pemazmur katakan di sana, ya kalau hatiku bengkok atau hatiku salah, tentu Tuhan tidak akan mendengarkan doaku. Jadi semua berasal dari hati. Fokuskan hati dan pikiran saudara dan saya pada pembaharuan setiap hari. Nah bagaimana Pak Pendeta supaya bisa diperbaharui? Gak ada cara yang lain selain saudara dan saya. Mulai hari ini mari kita harus lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau mungkin saudara kemarin-kemarin agak jauh ya saudara, atau mungkin kurang setia, ini saatnya saudara Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu, waktu sudah semakin singkat. Amin. Ya kadang-kadang ya karena kesibukan, karena banyak urusan, ya kadang-kadang, nah itu saudara Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga dan waspada senantiasa. Karena kadang-kadang kesibukan urusan, kadang-kadang justru jadi menjauhkan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang saudara karena ada banyak keperluan, ada banyak yang dikerjakan, jadi jauh saudara ya dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hati kita bisa diperbaharui kalau kita tidak pernah melekat kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa punya hati yang baru bisa mengampuni, hati yang baru bisa mengasihi, hati yang baru saudara dan saya kita bisa kuat menghadapi tantangan persoalan. Ya, itu sebabnya Paulus bilang ya bahwa kami nggak tawar hati. Kenapa? Karena Paulus punya gaya hidup. Ya saudara, gaya hidup atau cara hidup. Saya pernah menyampaikan sama saudara, cara menentukan hasil. Caranya benar, hasilnya pasti luar biasa. Ya saudara, caranya salah, ya pasti hasilnya kita tahu saudara. Itu sebabnya gaya hidup saudara dan saya berpengaruh sangat luar biasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan itu pengaruhnya pada berkat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya, siapa yang percaya saudara dan saya kita melihat berkat yang baru. Amin. Kalau mau berkat yang baru, ya saudara, artinya mengalami pembaharuan yang baru, saudara dan saya, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Hati dan pikiranmu, Tuhan membawa saudara dan saya. Ya, orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan diluputkan dari yang jahat. Katakan amin. Sekalipun menghadapi tantangan persoalan, saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan. Siapa yang percaya berkemenangan dalam Tuhan? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Mazmur 91. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Ayat 14 sampai 16. Yuk kita lihat sama-sama. Mazmur 91, 14 sampai 16. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, Alkitab katakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 kita baca sama-sama. 1, 2. Ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dengan panjang umur. Ya saudara, siapa yang mau saudara setiap kita panjang umur? Ya, siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada umur panjang? Katakan amin. Ya saudara, di dalam Tuhan ada sehat, ada umur panjang Tuhan berikan. Tuhan kasih bonus kepada saudara dan saya. Ya saudara, bahkan dikenyangkan.
Ya, dikenyangkan itu artinya apa? Dipuaskan, saudara Bapak Ibu. Dipuaskan dengan kebaikan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan dan kebaikan Tuhan itu, saudara dan saya, kita harus berjuang. Kita nggak bisa tinggal diam. Setiap hari, saudara dan saya, kita harus senantiasa hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan menghasilkan keselamatan. Yang percaya bilang amin. Pertobatan menghasilkan kebahagiaan. Katakan amin. Hidup melekat pada Tuhan itu akan membuat saudara dan saya setiap hari itu kita melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya saudara, sehingga karena kita dekat sama Tuhan, ya kita mau terus mendekat pada Tuhan. Sehingga sama seperti anggur, ya saudara, kalau nempel terus kepada pokok anggurnya, maka anggurnya akan dibersihkan terus. Anggurnya akan terus dibuat dirawat terus. Yang namanya dibersihkan, dirawat, kadang-kadang memang ada ya hal-hal yang mungkin yang gak enak bagi kita, saudara Bapak Ibu. Ya, tapi percayalah itu semua mengerjakan kemuliaan kekal untuk saudara dan saya. Katakan amin. Karena Tuhan mau saudara dan saya kita tidak bercacat celah. Tuhan mau saudara dan saya kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, ya percayalah ya ketika saudara dan saya hari ini mendengar kabar baik ini, Tuhan mau saudara dan saya kita diselamatkan. Ya saudara, bersyukurlah dan berbahagialah, bersukacitalah sebab Tuhan pasti kasih kekuatan. Amin. Siapa yang percaya ada kekuatan baru di dalam Tuhan? Iya saudara, kadang-kadang saya ketemu sama orang, aduh Pak Pendeta, saya udah gak kuat lagi menghadapi suami saya Pak. Aduh Pak, suami saya ini Pak begini, begitu. Pak Pendeta, saya gak kuat lagi Pak menghadapi Pak tantangan hidup Pak. Saudara, ya kalau saudara dan secara manusia rasa-rasanya gak kuat. Tapi ingatlah selalu, ya saudara, roh yang ada pada saudara dan saya lebih besar daripada dunia ini. Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya akan memampukan saudara dan saya untuk setiap hari memiliki hati yang baru. Amin. Untuk saudara dan saya, kita tidak mengalami tawar hati, tidak gampang menyerah. Itu sebabnya saudara dan saya sekali lagi, Alkitab katakan saudara, ya melekatlah kepadaku. Tuhan tahu, Tuhan kenal orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Dan berkatnya, ya saudara perhatikan, berkat orang yang melekat kepada Tuhan itu Pendiang pendeta Yesaya Pariaji, gembala sidangnya saudara dan saya, itu berkatnya berkat minyak anggur saudara Bapak Ibu. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Amin. Kalau kita terima perjamuan kudus ini artinya kita melekat. Kita terima darah Yesus. Ini darahnya Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, darahnya Tuhan Yesus mengalir di tubuh kita, melekat dengan kita. Firman-Nya ada di dalam kita, darah Yesus ada di dalam hidup kita. Minyak ini nempel di kepala kita. Ya, bukan kata saya, tapi kata pengkhotbah. Pasal 9 ayat 7 dan 8. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya roh Tuhan, minyak ini adalah roh Tuhan, ya, kuasa roh Allah ada pada saudara dan saya, melekat pada kita, maka saudara dan saya berkatnya tadi itu saudara ayat 16, umur panjang, ya saudara dipuaskan, dikenyangkan dengan hal-hal yang baik, ya saudara bahkan diselamatkan. Keluargamu, keluargaku, percayalah, ya mungkin hari ini belum, ya saudara mungkin masih berdoa. Untuk orang tuamu yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kau masih berdoa mungkin buat suamimu yang belum mau ke gereja beribadah. Percayalah penuh, pasti ada waktu Tuhan. Amin. Keluargamu yang mungkin belum mengenal Tuhan. Percayalah penuh, melekatlah terus kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara Bapak Ibu, ya setiap kita tantangan persoalan yang kita hari ini lihat, ya saudara, percayalah mengerjakan kemuliaan kekal. Bagi saudara dan saya, suatu hari kita akan diundang pesta kekal di kerajaan sorga. Ada buah-buah yang indah di dalam Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Gembala sidang kita hari ini mengatakan, ya saudara, rajinlah menerima perjamuan kudus dan minyak urapan setiap hari. Maka apa saja yang kita doakan dengan iman, Tuhan kabulkan. Sehat sempurna, berhasil, dan hidup berkemenangan. Katakan amin. Ya saudara, Ibu Pendeta Darniati Pariaji terus mendorong kita. Saya pun terus mendorong saudara dan saya. Ya Bapak Ibu orang tua, ajak anak-anakmu perjamuan kudus. Ya panggil anak-anakmu, panggil keluargamu. Ya orang tua, suami istri, kalau perjamuan jangan sendiri aja, tapi ajak anak-anakmu juga. Ya saudara, saudara tentunya pingin anak-anak saudara juga diberkati, amin. Tentunya pingin sebagai orang tua anak-anakmu juga selamat, katakan amin. Ya ajak mereka.
Ya, para bapak, para suami, saya mendorong, Pak, ayo Pak, ya punya iman, ayo Pak, jaga hidup baik, ayo Pak, bersama-sama kita berjuang. Ya, dan Pak, ayo Pak, pimpin perjamuan di rumahmu. Pimpin perjamuan, pimpin doa. Ya, saya pernah sampaikan sama saudara, Pak, ya Pak Pendeta, saya bingung Pak, cara doanya gimana? Sekarang zaman udah canggih. Saudara bisa masuk di YouTube Gereja Tiberias Indonesia, ya saudara ikut ya perjamuan yang dipimpin sama Ibu Gembala, ya saudara, oleh Gembala sidang kita, maka saudara pasti bisa. Katakan amin. Ya saudara, setiap minggu Gembala sidang kita, ya Ibu Pendeta Darniati Pariaji melayani di tempat ini jam 10 pagi nanti saudara. Ya, saya bersyukur saudara Bapak Ibu, ya saudara, semenjak Ibu Gembala ya datang jam 10 pagi di sini, puji Tuhan, luar biasa jemaat, ya saudara, luar biasa, sangat-sangat antusias, ya saudara, bahkan kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang indah, ada banyak berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan puji Tuhan saudara Bapak Ibu, ya artinya saudara dan saya, kita tidak boleh gampang menyerah. Amin, saudara dan saya, kita harus terus berjuang. Amin saudara, terus dekat dengan Tuhan, terus melekat pada Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, Tuhan aku mau dekat padamu, berikan aku jalan keluar. Tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yaitu jalan kebenaranmu Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, setiap saudara dan saya pasti akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mendapat hasilnya yang indah, amin. Ya saudara, bicara berkat minyak anggur, panjang umur, ya sehat sempurna, bahkan juga dikenyangkan, diselamatkan. Ada, tadi saya sampaikan sama saudara, ada seorang ibu, ya saudara, yang umur 100 tahun masih olahraga anggar, namanya saudara Jane Kalman. Jane Kalman menurut Guinness Book of Record, ya saudara, dinyatakan sebagai manusia yang pernah hidup tertua di dunia ini. Ya saudara, tentunya ini versi Guinness Book of Record. Kalau versi Alkitab kita tahu namanya Metusalah. Berapa umurnya Metusalah? Ada yang tahu nggak? Metusalah umurnya berapa? Lihat sebelah dulu ya kan. Sebelah ngomong berapa? Oh iya itu Pak. Metusalah umurnya hampir 1000 saudara. 969. Kalau nggak salah saudara ya, kira-kira 969. Ya saudara, itu Metusalah. Ibu Jane Kalman ini saudara, memang dia sudah berpulang karena tahun 97 sudah berpulang saudara. Dia lahir tahun 1875. Ya saudara, belum 1900 loh saudara. Umurnya 122 tahun saat dia tutup usia. Kalau saudara baca artikel tentang rahasia panjang umurnya ibu ini, saya dapat dari Wikipedia saudara. Salah satu rahasianya ada banyak. Ya dia mengatakan saudara bahwa ya itulah dia senang olahraga, ya pola hidup, pola makan tentunya. Dan saudara ditemukan, wah saya bacanya sampai senyum-senyum sendiri saudara Bapak Ibu. Ya setiap hari dia mengkonsumsi minyak zaitun. Ya, dan dia pakai minyak zaitun itu saudara sebagai pelembab tubuh, pelembab kulit saudara Bapak Ibu. Wow, saya bacanya sampai senyum-senyum sendiri saudara Bapak Ibu. Ya, ini minyak zaitun saudara. Dikatakan di artikel tersebut minyak zaitun. Apalagi kalau sudah didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi kuasa, sarana kuasa, minyak urapan, saudara dan saya, kita sembuh, kita sehat, kita berhasil, usahamu maju, karirmu berhasil, saudara dan saya diberkati, naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, apalagi sekarang udah banyak saudara ya, bukan hanya pelembab, sabun, sampo dari zaitun saudara ya. Ya kan, pelembab itu banyak, termasuk istri saya juga suka pakai minyak zaitun saudara. Minyak urapan saya kadang-kadang diambil sama dia, ya buat apa namanya, pembersih makeup. Kadang-kadang untuk wajah, ya saudara, sebelum tidur dari wajah ke leher, ke bahu, ke tangan, lama-lama ke kaki, seluruh badan, seluruh tubuh. Wah saya bilang lama-lama, nanti kamu tempat tidur kita jadi lengket. Kalau saya kena kamu nanti lengket dong. Justru itu tujuan saya. Supaya kamu tambah lengket sama saya. Waduh saudara. Ya, tapi itu hikmatnya dia sendiri saudara. Ya, ibu-ibu kalau mau dicoba ya silakan, iman masing-masing. Ya saudara. Ya, artinya apa saudara Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semakin melekat dengan Tuhan. Katakan amin.
Kalau kita semakin melekat pada Tuhan, saya percaya saudara Bapak Ibu, rumah tangga, keluarga pun kita semakin dekat dengan Tuhan. Suami istri, anak-anak, orang tua, pasti di dalamnya juga ada kebahagiaan, katakan amin. Karena di mana ada kekudusan, di mana ada melekat dengan Tuhan, di sana ada kekudusan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bersama-sama saudara, ya supaya saudara dan saya tidak tawar hati ya di tengah tantangan hidup. Jangan gampang menyerah. Ya, tapi fokuslah pada kemuliaan yang kekal, bukan pada masalah yang sementara. Siapa yang percaya masalah itu sementara? Bilang itu saya. Amin. Masalah cuma sementara. Persoalan cuma sementara, tekanan tantangan cuma sementara. Apa yang kekal? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kekal selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang luar biasa buat kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita ada hari ini karena kasih setia Tuhan. Kita dimampukan Tuhan, kita dituntun Roh Kudus sampai di akhir bulan ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Minggu depan ada tanggal 1 Desember loh saudara Bapak Ibu. Ya, 1 Desember itu udah bulan yang baru, minggu yang baru. Amin. Ya, saudara. 1 Desember saya ingat saudara adalah ulang tahunnya gembala sidang kita, mendiang pendeta Pariaji, saudara. Ya, saya selalu ingat kalau masuk Desember, tanggal 1, Bapak ulang tahun. Ya, sesuai KTP. Saudara kan tahu ya, sebenarnya Ibu Gembala pernah cerita, sebenarnya Bapak itu agak bingung umurnya berapa sebenarnya pada saat itu, saudara. Karena orang zaman dulu biasanya pendataannya itu agak kurang gitu, saudara ya. Administrasinya gitu, zaman dulu mungkin belum begitu rapih, saudara ya. Nggak seperti zaman sekarang, ya saudara. Maka saudara Bapak Ibu hari ini kita ya diingatkan kembali, fokuslah kepada kemuliaan kekal. Ya, kemuliaan kekal bicara tentang iman saudara dan saya. Ya, fokuslah kepada imanmu, imanku. Ya, jangan dengarkan ya mungkin ya sekitar saudara, lingkungan saudara ya hari-hari ini ya sama seperti ya karena apa? Waktunya sudah singkat, sama seperti Tuhan sebentar lagi datang. Saudara, ada oknum iblis ini saudara, dia tahu bahwa Tuhan sebentar lagi datang, dia pun berusaha ya saudara setiap hari untuk membuat yang namanya kasih itu gagal. Di dunia kasih ini gagal. Tapi di dalam Tuhan kasih tidak pernah gagal, katakan amin. Ya saudara, bahwa di dalam Tuhan saudara dan saya kita boleh punya iman. Ya bahwa rupa-rupa persoalan tantangan yang kita hadapi cuma sementara. Tadi Rasul Paulus bilang di ayat pembuka, ya saudara, penderitaan ringan. Ya penderitaan itu artinya apa? Masalah, tantangan, tekanan, kesesakan ringan. Ya bersama dengan Tuhan, katakan amin. Karena bukan kita yang membawanya, Tuhan yang membawanya. Berikan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Memang ya saudara ketika kita menghadapinya untuk menyerahkan kepada Tuhan, ya saudara kadang-kadang ada air mata. Ya saudara, ada hati yang mungkin remuk. Tapi percayalah ketika kau serahkan pada Tuhan, kau mengalami kelegaan. Mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Amin. Ketika saudara dan saya mengalami kelegaan, saya percaya saudara, Tuhan mau saudara dan saya, kita jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya jadi pelaku firman Tuhan, maka kegenapan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya pasti dinyatakan. Katakan amin saudara. Itu sebabnya bertahanlah. Sama-sama bilang sama saya, bertahanlah. Yes, bertahan dalam apa? Bertahan di dalam kesetiaan, mengiring Tuhan. Iya saudara, kita lihat sama-sama Yakobus 1 ayat 12. Bersama-sama kita perhatikan saudara. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah janji, aku akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ya saudara, maka sampai janji Tuhan itu digenapi atas hidup saudara dan saya, kita harus berjuang. Iya saudara, berjuang kok bagaimana? Iya Pak Pendeta, iya saudara. Ya berjuang bagaimana Pak Pendeta? Alkitab tadi katakan saudara, tahan uji. Tahan uji itu adalah sebuah sikap. Ya saudara, sikap yang saudara dan saya kita harus miliki. Ya saudara, untuk saudara dan saya kita harus usahakan terus.
tahan uji, kita harus usahakan. Usahakan dirimu terus mendekat kepada Tuhan, usahakan diriku terus fokus pada kemuliaannya yang kekal, fokus pada iman kita pada janjinya Tuhan, tidak fokus pada masalah yang sementara. Katakan amin. Usahakan, bawa diri kita, rumah tangga keluarga saja harus diusahakan saudara. Ya, diusahakan gimana Pak Pendeta? Iya, suami dan istri harus rendah hati. Suami dan istri harus saling mengasihi, mengampuni, saling setia, saling menghargai. Itu kan namanya kan harus diusahakan. You have to work it out. Saudara harus perjuangkan itu. Kalau tidak diusahakan, tidak diperjuangkan, dari mana datangnya kebahagiaan? Datang dari mana yang namanya kerukunan? Kerukunan, damai sejahtera itu diberikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya juga pun harus mengusahakannya setiap hari. Amin. Para suami, para bapak, Alkitab bilang, ya sudah kasihilah keluargamu, istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, berkorbanlah bagi keluargamu, berdoa, berkati keluargamu. Katakan amin. Jadilah imam yang kudus, mari sama-sama kita berjuang dan kita berusaha. Amin saudara. Para ibu, jadilah tiang doa bagi keluargamu. Ya, mari saudara, bapak ibu, khususnya ibu-ibu juga, ya taatlah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, karena iman, bukan karena takut nggak dikasih uang belanja. Tapi karena iman. Amin. Para ibu, para istri, dorong suamimu, doakan suamimu agar apa? Agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ya saudara di dalam Tuhan, berkenan di dalam Tuhan. Bukan ibu-ibu malah mendorong suaminya malah jadi nggak baik atau jadi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Ya saudara, bapak ibu, suami istri itu adalah gambaran mempelai Kristus. Ya saudara, sama seperti gereja Tuhan. Ya, adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria. Kristus akan datang kembali menjemput gerejanya. Saudara dan saya, kita gereja Tuhan. Itu sebabnya ya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tahan uji. Amin. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, harus tahan uji. Tahan uji itu saudara ya dimiliki oleh saudara dan saya ya kalau kita fokus kepada kemuliaan kekal. Sekali lagi. Ya, fokus pada iman kita. Ya, biarlah hati dan pikiran kita, ya saudara, itu terus ya kepada kemuliaan yang kekal itu, bukan kepada rupa-rupa. Ya memang kadang kita, aduh pusing nih Pak Pendeta. Ya memang kadang kita, aduh ada tantangan persoalan. Tapi cepat-cepat pandang ke depan. Cepat-cepat ingat kebaikan Tuhan. Cepat-cepat ingat janji Tuhan. Kolose 3:21, ayat 2 maksud saya. Sambil kita buka ayat Kolose 3. Dengan kasih Kristus saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh bersama-sama kita bergabung di depan. Ini udah bagian yang terakhir. Ya, Kolose 3 ayat yang kedua, saudara boleh langsung lihat ke layar ke depan saja karena ini terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke sorga, jangan ke dunia ini. Hati dan pikiranmu tertuju kepada janji Tuhan. Amin. Tuhan berjanji oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah menjadi sembuh. Katakan amin. Ya saudara, minggu lalu saya ketemu sebuah keluarga. Keluarga ini ya saudara, bapaknya suami namanya Pak Ongen. Ya Pak Ongen ini saudara, dia datang bersama istri, bersama 2 orang anaknya. Lalu Pak Ongen ini cerita, anaknya yang cerita, ya Pak Pendeta minggu lalu Pak, ya papa saya terkapar di rumah sakit. Di rumah sakit dirawat saudara. Ya, persis minggu lalu, berarti minggu lalunya lagi, 2 minggu lalu. Ya sudah. Dan Pak Pendeta, ya saya datang ke rumah sakit, ya pulang dari gereja setelah berdoa bersama-sama dengan Pak Pendeta, ya terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, dan saya bawa perjamuan yang saya terima dari gereja. Pak Pendeta kasih perjamuan kudus karena Pak Pendeta tanya, ketemu Papa? Ya saya tanya sama namanya Cika anak ini saudara, ketemu papamu habis ini? Ya Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati agar papamu bebas terkapar, divonis batu ginjal. Hari Seninnya besoknya harus ada tindakan. Ya, punya ginjal baru, bebas batu ginjal, ginjal sehat, ginjal baru, cek dokter sudah sembuh. Ada amin. Ya, saudara dan saya, selama saudara dan saya fokusnya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Di akhir zaman Tuhan pelihara. Tuhan kabulkan, minta apa Tuhan berikan. Asal saudara dan saya kita tidak menyerah, tidak tawar hati, berangkat dari hati yang tulus, berangkat dari hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin.
Dan kemarin mereka datang serombongan sekeluarga. Dan mereka bersaksi, hari Seninnya tetap masuk ruang tindakan. Ya saudara, tapi sebelum ada tindakan mereka Pak Ongen pakai minyak urapan lagi dan terima darah Yesus perjamuan kudus. Sebelum tindakan dokternya, medisnya terheran-heran karena batu ginjalnya keluar sendiri saudara Bapak Ibu. Tanpa pisau operasi, tanpa ada tindakan. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang terutama saudara dan saya, mari kita bangun hidup kita untuk kita fokus ke depan kepada kemuliaan kekal. Saya tutup saudara dengan satu quotes dari seorang penulis buku rohani yang cukup dikenal di dunia ini. Ya saudara, namanya Rick Warren. Rick Warren bilang saudara, what matters most is not what you achieve in this life, but what you build for eternity. What matters most, apa yang sangat penting, apa yang begitu penting di dalam hidup kita, bukan apa yang kita miliki ya pada hari-hari ini saudara Bapak Ibu. Tapi apa yang kau bangun di dalam hidupmu untuk mencapai kekekalan, untuk menerima, untuk masuk pada kekekalan, kemuliaan kekal di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya mari hari ini jangan menyerah. Amin. Di saat-saat sulit persoalan apapun jangan menyerah, jangan tawar hati. Sebab terang itu sudah datang. Amin. Kemuliaan kekal itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang membawa hati kami, hidup kami selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami menjadi milik-Mu dan kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama dengan ucapan syukur kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu lebih sungguh lagi dengan iman-Mu. Oh, kami sanjung, kami sembah. Ku sanjung hanya Yesus Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Pagi ini hanya meninggikan nama-Mu Yesus Raja. Haleluya, kami datang Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari
sanjung Kau Tuhan. We worship you Lord. Haleluya. Sebab Engkau, oh Yesus, besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang Tuhan. Ku datang menyembahmu, Yesus. Mari berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Siundang setiap kita untuk bangkit berdiri, terima yang terbaik dari Tuhan Yesus, yaitu tubuhnya dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari saling mengasihi, hidup saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami dan keluarga. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga. Warga sorga tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, Tuhan beri kami hati yang baru dalam nama Yesus. Perkataan yang baru, urapi mulut kami ya Tuhan, tidak tercemar, tidak berdusta. Apapun yang kami doakan, Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diperbaharui, tidak tercemar, tidak mencuri. Agar apapun yang kami kerjakan, diberkati Tuhan.
berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak virus, kami tolak COVID oleh darah Yesus. Kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Oleh darah Yesus, jantung kami baru, sehat sempurna, ginjal baru, peredaran darah kami lancar. Kami tolak pecah pembuluh darah, kami tolak penyumbatan. Oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit, tidak katarak, tulang tidak keropos, tidak nyeri tulang, sehat pankreas, empedu sehat. Kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan. Saudara boleh katakan pada Tuhan Yesus, minta sama Tuhan jika ada keperluan, kebutuhan, datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Datang sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap keperluan, kebutuhan saudara dan saya. Tuhan menyembuhkan oleh darah Yesus, bilur-bilurnya. Apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Imani, percayai darah Tuhan Yesus mengalir di tubuh kita. Melekat, kita melekat dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, semuanya lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat, rancangan fitnah dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Tubuh kemuliaan, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap doa syukur kita pada hari ini. Kita telah terima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kita hari ini percaya Tuhan Yesus yang mendengar dan menjawab setiap doa kita. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara siapkan minyak urapan. Saudara yang di rumah, saudara yang di live streaming, saudara yang di Gading Nias, saudara yang belum punya nanti saudara boleh terima dari depan. Bersama-sama kita angkat minyak tinggi di atas kepala dan kita berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Mengurapi kami mulia, penuh kuasa, penuh mujizat. Diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini
dalam nama Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh mujizat, didoakan kepada yang sakit, dioleskan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit, urapi. Saudara dan saya, kita warga sorga dijaga malaikat, tanganmu tanganku suatu hari digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Selama-lamanya saudara dan saya menjadi milik Kristus, milik Tuhan Yesus. Selama di bumi kita hidup dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kekuatan kemenangan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku setiap hari berbahagia bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap suami istri, keluarga rumah tangga berbahagia, rukun damai, berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap rumah tangga suami istri yang terus menjaga kasih mula-mula. Berkati anak-anak muda yang maju, yang pandai, yang cerdas, yang berhasil, sehat, panjang umur. Kami tolak mati muda, diberkati masa depannya, diberkati indah dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda, anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus diberkati, diselamatkan Tuhan. Roh Kudus urapi dalam nama Tuhan Yesus, agar sedari dini punya roh takut akan Tuhan, bahkan mengasihi menyayangi orang tua. Berkati dapat beasiswa, yang pandai, yang cerdas, punya roh juara, roh generasi minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Perjalanan pulang umat-Mu dari gereja Nias ke tempat kami masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Jemaat-Mu yang di live streaming diberkati Tuhan. Sehat sempurna, damai sejahtera Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan setiap yaitu jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang kekurangan Tuhan berkati, limpah kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami dimampukan untuk bersama-sama suatu hari kami akan menyongsong Tuhan Yesus, yaitu di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus semua yang melayani pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan Yesus semua acara gereja Tiberias, semua program gereja Natal Tiberias 7 Desember 2024 penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa Tuhan, Tuhanlah yang akan membuatnya sukses berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan semua persiapannya, bahkan semua pelayanan diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa dalam kasih sayang Tuhan, bersama dengan keluarga besar, anak cucu mantu dalam berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, akhirnya angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar terangi jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Maka dengan demikian berakhir ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.